Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kamala Marsulika dengan NIM 2105040067. Saya merupakan mahasiswi program studi ilmu hukum Universitas Martin Raja Ali Haji. Adapun tujuan dari pembuatan video ini ialah untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual dengan dosen pengampu Ibu Lia Nuraini SHMH mengenai hak cipta. Di dalamnya termasuk juga nanti tata cara dan dokumen persyaratan untuk pendaftaran hak cipta. Kita masuk pada definisi hak cipta. Apa itu hak cipta? Hak cipta berdasarkan undang-undang nomor. Baik, langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu definisi hak cipta. Apa itu hak cipta? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2012 tentang hak cipta ialah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan itu diwujudkan dalam bentuk nyata, tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dimaksud dengan hak eksklusif pencipta di sini ialah hak moral dan hak eksklusif, hak ekonomi maksud saya. Ya. Nah, hak eksklusif pencipta di sini yang dimaksud ialah hak moral dan hak ekonomi. Yang pertama yaitu hak moral. Hak moral ialah hak untuk dicantumkan namanya pada saat karya yang kita buat tadi digunakan oleh orang lain. Hak ini selamanya melekat dalam diri pencipta karya. Hak moral juga merupakan hak untuk melarang orang lain mengubah karya kita. Misalnya, untuk merubah lirik atau aransemen lagu milik kita. Nah, sedangkan hak ekonomi ialah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi dari penggunaan karya cipta. Manfaat ekonomi ini bisa didapatkan misalnya melalui karya yang digandakan atau diadaptasikan ke versi lain. Selanjutnya yaitu dasar-dasar hak cipta. Terdapat 3 dasar hak cipta. Yang pertama yaitu pencipta. Pencipta ialah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri ataupun bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas atau pribadi. Yang kedua yaitu ciptaan. Ciptaan ialah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata. Lalu yang ketiga terdapat pemegang hak cipta. Jika pencipta tadi dianggap sebagai pemilik hak cipta, maka pemegang hak cipta ialah pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari pencipta ataupun pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah. Terdapat beberapa jenis ciptaan yang bisa dihak ciptakan. Yang pertama yaitu jenis ciptaan berupa karya tulis, yang kedua jenis ciptaan karya lainnya, 3 jenis ciptaan karya seni, 4 jenis ciptaan karya audio visual, 5 jenis ciptaan karya drama dan koreografi, 6 jenis ciptaan karya fotografi, 7 jenis ciptaan karya komposisi musik, dan yang ke-8 jenis ciptaan karya rekaman. Perlindungan hak cipta. Hak cipta didapatkan secara otomatis setelah suatu karya itu dipublikasikan. Lama perlindungannya itu beragam, tergantung dengan perwujudan karya ciptanya. Yang pertama yaitu perlindungan seumur hidup, kurang lebih 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia, untuk karya berupa buku, lagu atau musik, lukisan, tari, drama, peta, seni, motif, dan karya-karya sejenisnya. Lalu yang kedua, terdapat perlindungan 50 tahun berlaku bagi karya berupa fotografi, sinematografi, program komputer, terjemahan atau adaptasi, atau modifikasi karya cipta lainnya. Lalu yang ketiga, perlindungan 25 tahun sejak ciptaan pertama kali dipublikasikan untuk karya seni berupa seni terapan. Baik, untuk selanjutnya kita langsung saja masuk pada pembahasan inti, yaitu tata cara dan dokumen pendaftaran bagi pendaftaran hak cipta. Check it out. Tata cara pendaftaran hak cipta melalui sentra HKI Umrah. Yang pertama, persiapkan dokumen pendaftaran hak cipta seperti yang pertama, form pengusul hak cipta. Yang kedua, surat pernyataan pencipta, surat pernyataan Kepala LPPM Umrah, selalu surat pengalihan hak cipta. Scan asli KTP pencipta, scan asli NPWP pencipta, serta contoh ciptaan. Yang kedua, semua dokumen yang disebutkan pada poin pertama tadi dikirimkan secara terpisah. Nah, materai yang digunakan pada surat-surat pernyataan juga merupakan materai 10.000. Nama pemegang hak cipta pada surat pernyataan Kepala LPPM Umrah terdapat pada poin 1, dan surat pengalihan hak cipta pada poin 1D ialah Kepala LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji, yaitu Bapak Hengki Irawan SPI MP MSc. Lalu yang kelima,
Pencipta baik dosen maupun mahasiswa mengirimkan semua dokumen yang dimaksud pada poin pertama melalui email dengan alamat email tujuan untuk setiap prodi serta operator yang bertugas untuk setiap prodi sebagai berikut. Berikut alamat email tujuan bagi setiap prodi jika ingin mengirimkan hak ciptanya kepada sentra HKI Umrah. Baik yang keenam, setelah mengirimkan dokumen pendaftaran hak cipta, pencipta wajib melakukan konfirmasi kepada operator melalui kontak yang tertera pada poin 5 di atas. Operator melakukan review terhadap dokumen pendaftaran hak cipta dan pencipta wajib melakukan revisi terhadap dokumen pendaftaran hak cipta jika ada berdasarkan hasil review dari operator. Yang kedelapan, operator mendaftarkan dokumen yang telah lengkap dan sesuai dengan ketentuan. Yang kesembilan, operator akan menghubungi pencipta terkait pembayaran e-billing. Lalu yang ke-10, setelah pencipta membayar e-billing, surat pernyataan hak cipta akan terbit. Berikut contoh dari form pengusul hak cipta yang berisi ciptaan yang akan didaftarkan berupa apa judul ciptaan, lalu apakah ciptaan ini merupakan produk luaran hibah, penelitian atau PKM, uraian singkat tentang ciptaan, tanggal pertama kali ditemukan, serta kota pertama kali Lalu juga berisi tentang identitas pencipta pertama atau kedua, ketiga jika itu ada. Yang kedua yaitu surat pernyataan bahwa yang bertanda tangan di bawah ini ialah pencipta, nama, kewarganegaraan, alamat, serta dengan ini menyatakan bahwa karya ciptaan yang saya mohonkan berupa berjudul tidak meniru dan tidak sama, bukan merupakan ekspresi budaya tradisional, bukan merupakan ciptaan yang tidak diketahui penciptanya, dan lain-lain. Lalu yang kedua, sebagai pemohon mempunyai kewajiban untuk menyimpan asli contoh ciptaan yang dimohonkan dan harus memberikan apabila dibutuhkan untuk kepentingan penyelesaian sengketa perdata maupun pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Lalu yang ketiga, karya cipta yang saya mohonkan pada angka 1 tersebut di atas tidak pernah dan tidak sedang dalam sengketa pidana dan atau perdata di pengadilan. 4. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 3 tersebut di atas, saya atau kami langgar, maka kami bersedia secara sukarela bahwa permohonan karya cipta yang saya ajukan dianggap ditarik kembali, dan lain-lain. Demikianlah surat pernyataan ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian dibuat tempat di mana ditandatangan serta tanggal tanda tangan. Lalu surat pernyataan yang kedua yaitu ditandatangani oleh LPPM Universitas Maritim Raja Ali Haji. Yang dengan ini menyatakan bahwa karya cipta yang saya mohonkan berupa ini, berjudul ini, sama seperti yang pertama tadi semua keterangannya, namun hanya saja ditandatangan oleh Kepala LPPM Umrah. Nah, surat yang terakhir yaitu surat pengalihan hak cipta, bahwa yang bertanda tangan di bawah ini, nama A, alamat C, adalah pihak satu selaku pencipta. Dengan ini menyerahkan kepada ciptaan saya kepada Universitas Maritim Raja Ali Haji yang beralamat di Jalan Raya Dompak, adalah pihak kedua selaku pemegang hak cipta. Demikianlah surat pengalihan hak ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Kemudian ditandatangani oleh pencipta dan Kepala LPPM Umrah. Lalu kemudian melampirkan scan KTP pencipta seperti berikut. Lalu ada juga melampirkan NPWP pencipta, dan tentu saja melampirkan jenis ciptaan yang kita kirim dengan ketentuan buku 20 MB, program komputer 20 MB, ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain sejenis dengan itu 20 MB, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan 1 MB, lagu atau musik 20 MB, drama atau drama musikal. Nah, sebagai berikut teman-teman dapat melihatnya semua ketentuannya. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Saya mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.